Di sini sako, sako, sakolan. Shihabun, kita bilang shihabun thaqib. Sa, tipiskan, arahkan ke bawah, supaya tidak supaya tidak kena namanya tafkhimul sa. Khaltu sautiha, yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sauti sin. Kita campur suaranya dengan suara sin. Misalkan contohnya wa dzalika 'adamu ikhrajihi min makhrajihi fayuntaqu kasin. Jadi itu dasarnya dari apa? Karena tidak mengeluarkan dari tempatnya, keluar seperti sin. Fakassartum, kita baca fakassartum, fakassarakum, fakassarakum, kita baca fakassarakum. Ini enggak baik. Yang selanjutnya, ada mura'ati zamaniha hala sukuniha. Jadi kita putuskan zaman pengucapannya sehingga terpental. Yasqafakum, yasqafukum, tidak mengalir dengan sempurna. Yasqafukum, yasqo, tidak mengalir dengan sempurna. Di sini enggak boleh. Lanjut. Al-jim, jim. Di sa ini udah jelas. Kita lanjut ke jim. Nanti apapun yang catat aja di catatan pribadi, di kitab juga ini belum jelas. Nanti ditanyakan. Baik. Bentar ya, azan di sini, azan asar ya.
La ilaha illallah. Baik. Al-jim. Jim makhrajuha, makhrajnya itu di mana? Min wasatil lisani ma'a ma yuhadhihi min hanakin ulya. Tengah lidah dengan ma yuhadhihi min hanakin ulya, dengan langit-langit atas. Tengah lidah dengan langit-langit atas. Ya, hanakin ulya itu langit-langit atas. Yajibu habsus sauti. Cara pengucapannya, kaifiyatu nutqi biha. Yajibu habsus sauti wan nafasi inda nutqi biha ma'a mura'ati tarqiqi wal qalqalah. Harus kita jaga habsus saut, tertahan suara dan nafas. Maknanya tidak mengalir, nafas dan suara. Tarqiqnya kita jaga, tipis huruf itu kita jaga. Wa qalqalah, dan qalqalahnya. Aslinya jim itu di tengah lidah ini aj, ja, ji, ju, aj. Itu aslinya. Aj, tidak mengalir nafas dan suara. Dan itu berat. Datang qalqalah setelah itu. Aji, aji. Kita tipiskan qalqalahnya. Aji, aji. Jangan ajo, aji, aji. Sama od, aji. Sama itu. kita pentalkan dengan suara yang diarahkan ke bawah sehingga menghasilkan tipis. Itu yang disebut tarqiq. Ja, ji, ju, aji, aji. Ja, ji, ju, aji. Itu dilatih. Nah. Setelah itu dalilul minal jazari asfalu wal wastu fajimu shinu ya. Jadi shin, jim dengan ya itu 3 huruf yang satu tempat dia. Mana dia? Di wasatil lisan dengan langit-langit atas. 3 huruf itu satu disebut mutajanis. Wadadu. Nah, ini udah cerita lain. Wadadu nanti. Nah. Sifatuha, sifat-sifat jimnya apa-apa saja. Syiddah, jahru, ismat, infitah, istifal, qalqalah. Syiddah itu tertahannya nafas. Ya. tertahannya suara ketika mengucapkan huruf, itu disebut syiddah. Nah, makanya disebut adamu jaryanil sauti 'inda nutqi biharfin. Itu disebut dengan syiddah. Al-jahru, tertahan nafas, lawan daripada hams. Al-ismat, huruf yang susah diucapkan. Dia sifat ismat ini tidak mempengaruhi pengucapan. Nah, infitah, terbuka. Fathah kita terbuka. A terbuka. Ja. Itulah yang disebut infitah. Istifal, tekanan suara kita arahkan ke bawah, itu istifal. Ja, aji, qalqalah. Qalqalah datangnya ketika kapan? Ketika sukun saja. Maka disebut qalqalah ini adalah sifat aridah. Bukan sifat aslinya daripada huruf itu. Dia adalah sifat aridah daripada huruf itu. Sifat yang datang kemudian. Maka tidak utuh. Kalau sifat zatiyah, dia sifat yang ada selalu dalam huruf. Nah, dan sifat-sifat ini, syiddah, jahrun, ismat, infita, istifal, dan qalqalah, datangnya satu waktu dalam huruf itu. Ja, ji, ju, aji, ja, ji, ju,
aji, datangnya satu waktu. Nah, setelah itu al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi biharfil jim. Kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang sering terjadi di dalam pengucapan huruf jim. Adamu bayani jahriha wa shiddatiha fayantiquha rikhwatan mithlu yajhadun. Kita bilang yajhadun, keluarnya suara seperti suara shin, seperti suara mengalirnya suara. Yajhadun. Ada itu terjadi sering sekali. Seperti orang, misalkan orang di sini nggak bisa bilang jim. Gi dia bilang. Gi. Pas kita ajarkan jim, kita talqinkan huruf jim itu. Apa yang terjadi? Ya, dia bilang. Ya. Lahir rokhawah di dalam jim. Idza ja. Pas kita baca, mana mungkin kita buat rokhawah di jim? Iyalah kalau kita orang Indonesia. Kalau kita orang Mesir, terjadi. Kalau yang negara-negara lain terjadi, makanya dituliskan oleh para ulama. Dituliskan ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Nanti pas kita ngajar lagi, nampak lagi kita kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kita tuliskan lagi, masukkan lagi, berkembang lagi, ya begitu. Jadi bukan hanya ini saja, banyak. Tapi yang ini syai'ah banyak tersebar sudah. Sering sekali. Khaltu sautiha bisyini idza kanat sakinah, bercampur dengan shin kalau dia sukun. Tashri fajtaba itu bersampur dengan sifat shin itu, fashi dalam shin bercampur. Yang penting kita lihat di jim ini jangan ada keluar nafas dan suara. Aji. Jangan keluar nafas dan suara. Dan jaga tarqiqnya. Jangan sampai juga senggang qalqalahnya. Kalau senggang lahir huruf lain. Lahir huruf lain. Pentalkan langsung. Setelah syiddah dan rokhawah, setelah syiddah dan jahar. Tahwiluha jiman misriyah. Tahwiluha jiman misriyah itu salah. Gimana? Gahannam. Jimal misriyah itu Gahannam. Sering dalam salat, karena sering orang yang awam tapi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa dia bilang. Mau bilang apa kita? Kalau di daerah lain, ain pula, nga dia bilang. A'udzubillah kan sering itu. Ngalaihim. Gimana pegot mah? Ngalaihim. Ngalamin Ustaz. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Satu kita bilang nggak apa-apa, memanglah hajatnya bukan nggak apa-apa. Kalau dia awam nggak apa-apa, belajar satu. Jangan nggak apa-apa bermakna berarti sudah itu begitu aja. Enggak, belajar nggak apa-apa di awal. Iqra wartaqi. Ngalamin. Ya. Qalbuha ya'an masjidah. Ada itu masjidah. Masjidah nggak bisa dibilang masjidah. Terjadi masjidah. Kenapa itu terjadi? Rupanya pas kita teliti jim, ya, shin satu tempat. Jadi kesalahannya nanti berputar-putar di huruf yang dekat dengan dia. Jadi dapat ya di jim ya. Setelah itu
Kita masuk di ha. Ha. Di mana dia? Wasatul halqi. Sama dengan ain. Ha ini yajibu mura'atu jaryanin nafas wasauti 'inda nutqi biha ma'at tarqiq. Ha ketika kita ucapkan, ha itu kita mengalirkan suara dan nafas. Walaupun dia hidup, dia mutaharik, nampakkan dulu itu. Ha. Ha. Alirkan dulu nafas dan suara dan turunkan tekanan suara kita ke bawah sehingga dia tertik nampak jelas. Ha, ha, ha. Jangan ha, ha, ha. Nggak nampak apa namanya, tapi jangan berlebihan. Kalau dia sukun nampak sekali. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sekali ha. Apa namanya? Mengalir suara dan nafasnya. Ketika mengalir suara dan nafasnya itu kita rasakan sekali tekanan sampai habis. Baru ucapkan huruf lain. Kalau tidak terputar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rohma, jangan rohma. Ada fase senggang. Enggak. Kita tengok dia kesalahan. Dalilnya dulu. Dalilu minal jazariyah. Thumma li aqsal halqi. Hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, kita ambil wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Jadi Ustaz sekarang ketika mengambil matan jazari sudah mudah. Syarahannya begitu. Wa min wasatihi ainun ha'u. Jadi dua huruf di situ. Ada ain, ada ha. Di mana? Wasatil halqi. Nah, wasatil halqi. Pulangnya wa min wasatihi. Wasatihi mana? Wasatil halqi. Aqsal halqi. Wasatil halqi. Sifatuha rokhawah, mengalir suara. Hams, mengalir nafas. Ismat, susah diucapkan. Infitah, terbukanya rahang bawah. Lidah ikut rahang bawah. Ini disebut istifal. Tekanan suara kita arahkan ke rahang bawah. Jadi sekali pengucapan. Ha, hi, hu, ah. Jangan arahkan ke bawah. Sehingga pengarahannya istifal melahirkan tarqiq. Rokhawah hamsnya terarah ke bawah. Dapat ya? Setelah itu akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bihadfil ha. Kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi ketika mengucapkan huruf ha. Tafkhimuha. Kita jadikan ha itu mufakham. Muskilah sekali mufakham ini. Ketika bukan daripada hurufnya. Idza jawarat huruf al-isti'la. Makanya ketika kita membaca, baik itu kita membaca atau membacakan, hati-hati sekali kalau ada huruf depannya huruf isti'la, apapun hurufnya. Harus kita lebih jeli. Karena kenapa nanti tertafkhim, tertebalkan huruf yang di belakangnya itu. Contohnya huruf ha ini. Ahaqo. Ahaqo. Kita bilang ahaqo. Ahaqo. Sering misalkan kayak kholaqo. Tertafkhimkan lam. Begitu kondisi di ha. Ahaqo. Kenapa terjadi? Karena to itu tebal. Huruf tebal lebih kuat daripada huruf tipis pengaruhnya. Ahaqtu. Karena mau kejar idgham naqis tadi, lupa kepada ha murakkab. Langsung fokus ke
ahad, ahadtu, aku. Sama kayak bilang fadlullah, kita bilang fad. Oh, tafkhimul fa, ini tafkhimul ha. Ahadtu, ahadtu. Nah, itu enggak bisa. Ya. Hakun kita bilang hak bil ha, buka bil haq. Nah. Ibdaluha ha'an. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Idghamu harfil ha'i fi harfil 'ain idza yasak. Fasfa'anhu. Ini enggak boleh. Fasfa'anhu. Lebih mudah memang. Tapi fasfa'an. Masuk idgham bukan pada tempatnya, enggak bisa. Ikhtilazu harakatiha au idghamha fi takarrar. Kita kurangi harokatnya menjadi 2/3 ataupun kita idghamkan. Nah, itu salah juga. Contohnya la abrahu hatta. Sering kecepatan kita baca. La abrahu hatta. Abrahu ha. Abrahu ha. Aslinya la abrahu ha. Abrahu ha. Dengan ha yang jelas, yang yang pertama tadi sudah ikhtilas. Hati-hati ketika dapat dia huruf mutamatsilain, jangan terpleset. Nah, selanjutnya idghamuha bil ha, kita masukkan dia kepada ha idza kanat sakinah. Fasabbih. Sebenarnya fasabbihu. Itu sering juga terjadi indal awam. Selanjutnya idghamu adamu tinai di zaman yang idza kanat sakinah. Kita tidak menjaga rakhawahnya secara sempurna. Karena rakhawah itu kan jaryanus sauti inda nutqi biharfin. Jaryanan taman. Mengalirnya itu sempurna. Milun. Kita tidak bilang yahmilun. Rohma. Mengalir secara sempurna. Setelah itu masuk kepada huruf kho. Di mana makhrajnya kho? Makhrajuha min adnal halqi. Ujung tenggorokan. Adnal halqi. Kaifiyatu nutqi biha, cara pengucapannya, yajibu mura'atu jaryanin nafasi was sauti 'inda nutqi biha ma'a mura'ati tafkhim. Wajib kita jaga mengalirnya mengalirnya nafas dan suara ketika mengucapkan huruf itu, dan menjaga tafkhim, menjaga ketebalannya. Kho, khi, khu, kho, i, khu, Nah, itu dijaga. Kho,
Hati-hati jangan moncong ya mulutnya ketika dia berbaris fathah. Dalilu minal jazari adnahu ghainu kha'u wal qafu. Adnahu adnal halqi. Punya pulang tempat kepada halqi jadi. Ya. Ghainun kha'u. Ada dua huruf itu, gha dengan kha. Beda gha dengan kha satu sifat saja. Sifat hams. Hams ada di kha, jahrun ada di gha. Kalau berubah itu terbalik, lakana kha'an. Kalau gha seperti itu, nanti masuk ke dalam mukha kita. Sifat-sifatnya apa-apa saja. Isti'la, rokhawah, hams. Sekarang udah mudah kita bilang. Isti'la apa? Tekanan suara, prosesnya diarahkan ke langit-langit atas, itu disebut isti'la. Rokhawah, mengalirnya suara. Hams, mengalirnya nafas. Ismat, huruf yang berat diucapkan. Infitah, dia terbuka. Jadi lidah kita tidak kita lengkokkan, tapi mengikuti rahang bawah. Kho, khi, khu, kho, khi, khu, seperti itu terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi biharfi al-qa. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf kha itu apa saja? Izharu sautin zaidatin 'inda nutqi bil kha'is sakinah. Yusamma bi syakhil mithlu wakh fil. Kada tu wakh. Kita tambah wakh. Itu tak boleh. Bermubalaghah dalam suara kha. Sautin zaidah. Ada memang suara tu tapi enggak panjang sekali. Wakh. Itu tak boleh. Ya. Yang kedua, mubalaghatu fi tafkhimha wa hiya maksurah. Kita mubalaghah dalam tafkhim kha tapi dia dalam keadaan kasrah. Wa khifah kita bilang wa khui. Sering juga qaf juga begitu. Khui. Ya. Wa khi. Oh nanti murakkab Ustaz. Enggak, dia tetap dalam mufakham. Tapi derajat tafkhimnya yang rendah. Derajat tafkhimnya yang rendah. Wa khi. Enggak kita bilang khi. Enggak. Khi. Wa khifah. Dhammu syafatain. Kita moncongkan mulut. Gimana? Kho. Kholidin. Untuk mencari tebal kho itu boncong mulut-mulut. Tidak boleh. Khotamallah. Itu tidak boleh. Khotamallah. Moncong mulut. Qalqalatuha ada mutafkhimiha. Bagaimana kita bilang? Khatamallah. Khatamallah. Di sinilah nanti para ustazah semuanya kita melihat diri sendiri dan ketika mengoreksi orang lain tidak kita pukul semuanya kesalahan huruf itu. Kita tahlil, kita rincikan. Ada orang baca khatamallah. Kita bilang huruf kha kamu salah. Enggak. Kha titiknya sudah betul makhrajnya. Kha sudah betul tapi tafkhimnya yang dinaikkan lagi. Sifat
Itu yang dinampak sifat mufakham itu, sifat isti'la. Bagaimana caranya? Arahkan tekanan suara ke atas, ke langit-langit atas. Orang langsung memproses itu. Sehingga dia tidak meraba-raba. Inilah guna kita tahu. Nah, guna kita tahu ini nih, untuk diri sendiri dan ketika kita perbaiki kawan-kawan yang lain. Qalqalatuha, qalqalahnya terpental suara. Yakhluqu, yakhluqu, terpental suara. Nah, itu juga enggak hati-hati, jangan sampai seperti. Kenapa terpental itu? Karena tergesa-gesa, belum selesai. Yakhluqukum, yakhluqu, yakhlu. Itu sangat betul-betul harus dijaga. Baik. Kita masuk lagi huruf dal. Siap kawan-kawan, gimana? Kita berhenti sampai huruf ro? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ya. Baik. Dal. Sekarang masuk huruf dal. Makhrajuha, tempatnya di mana? Min tarfil lisan. Ini guna kita belajar kemarin gigi, nama-nama gigi, macam segala di sini dia mainnya. Min tarfil lisan ma'a usul tsanaya al-ulya. Dari pangkal lidah dengan usul tsanaya al-ulya. Mana usul tsanaya al-ulya? Pangkal gigi atasnya. Taruh dulu cara pengucapannya. Taruh, da, buka, da, di, du. Taruh, lipas lidah kita di pangkal itu dulu, baru ucapkan. Da, di, du, ad. Arahkan ke bawah ketika qalqalah. Ad, da, di, du, ad. Makhrajuha, kaifatu nutqi biha, yajibu mura'atu habsi as-sauti wan nafasi ma'al mura'ati qalqalati idza kanat sakinah wa tarqiq. Harus kita jaga jangan mengalir nafas dan suara ketika mengucapkan huruf itu. Aslinya dal itu bagaimana? Ad itu aslinya. Tertahan nafas dan suara. Datang qalqalah ketika dia sakin karena berat. Ad ringan jadinya. Ad ringan. Nah, maka disebut yajibu mura'ati habsi sauti wan nafas ma'a mura'atil qalqalah, dengan menjaga qalqalahnya. Kita kana sakinah wa tarqiq, dan kita tipiskan, kita tetap arahkan tekanan suaranya ke bawah. Da, enggak boleh kita bilang do, da, arahkan ke bawah. Disinilah nanti ketika dalam praktek kita telah menyadari, oh kalau kesalahannya ini berarti kita praktekkan seperti ini. Masih salah juga, enggak apa-apa, proses dia. Proses. Tapi kalau kita tidak belajar teori, kita tidak tahu titik kesalahannya di mana. Tafhimnya di mana? Bagaimana cara mentafhimkan? Bagaimana cara membuat isti'la itu? Nah, di sini yang kita nanti tidak ada bayangan. Dalilul minal jazariyah. Watta'u waddalu watta' minhu wa min ulyat thanaya. Watta'u waddalu watta' berarti semuanya itu huruf mutajanis. Satu tempat berbeda beberapa sifat. Watta'u waddal. Sekarang masuk kita di dal dulu. Kenapa? Karena waktu berjalan duluan ketemu dal. Nah, sifatuha syiddah jahru
ismat, infita, istifal, qalqalah. Biasanya kalau sudah bergabung antara syiddah dan jahr, itu pasti ada qalqalah. Nah, kalau sudah bergabung sifat antara syiddah dan jahr, nanti beriring dengan qalqalah. Syiddah tertahan suara, jahrun tertahan nafas. Infitah arahkan suara ke bawah, buka dan lidah arahkan ke bawah. Istifal tekanan suara ke bawah. Qalqalah pentalkan. Da, di, du, ad, da, qul huwallahu ahad. Ahad. Bukan ahad. De. Beda dengan de, arah ke atas. Jadi mufakham qalqalah dan arahkan ke bawah. Qul huwallahu ahad. Arahkan ke bawah. Akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi biharfi dal. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dal. Khaltu sautiha bi syai'in min sauti ta. Bercampur dengan suara ta. Maliki yaumiddin. Tin. Ya. Maliki yaumiddin. Dia bilang. Bercampur dengan suara ta. Kenapa? Karena dia mutajanis dekat. Cara pengucapannya sama. Cara keluarnya ya satu tempat. Maka sering terjadi bercampur, hati-hati. Yang kedua, tafhimuha idza ja'at ba'da huruf isti'la. Kita jadikan dia mufakham ketika datang huruf isti'la di belakangnya. Sudu. Sudurin nas. Sudu. Aslinya sudu. Sudu. Sering juga terjadi misalnya qalu, lu tebal karena ko di depan. Aslinya qalu. Fudu. Kita bilang fudu, bu. Nah, ini tafsimuha, enggak boleh. Tahriku qalqalatiha bil kasri. Wala qadi. Jadi kasrah dia. Wala qadi. Bukan wala qadi. Wala qadi ra'a. Wala qadi. Sering sekali itu. Tahriku. Nah, kita berikan harakatnya. Qalqalatiha bil dhammah. Udkhulu. Kita bilang apa? Udkhulu. Itu yang betulnya. Udkhulu. Tapi karena dhammah di depannya tadi terpengaruh semua. Itu yang jarang sekali terperhatikan. Makanya bacaan sebagian dari kita kasar. Jadi intiqalnya itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak memperhatikan sedetail itu. Jadi harfan-harfan tidak diperhatikan. Nah, ini sini fungsinya ketika kita bongkar semuanya. Lu. Khu tebal, lu tipis lagi. Udkhulu. Nah, ini nama muraati tarkik, fi kulli harfin. Kita jaga tertibnya setiap huruf. Kita jaga tafkhimnya setiap huruf. Udkhulu. Baik, sekarang masuk zal. Min tarfil lisan ma'a atrafis sanaya al-ulya. Ya. Min tarfil lisan ma'a sana al-ulya. Mana tarfil lisan?
Ujung kayak saya bilang tadi. Dari ini. Itu tarful lisan semua. Ma'as atrafis sanaya al-ulya, mana janiha? Za. Sama seperti sa tadi. Tidak keluar, tidak masuk. Pas. Keluar sedikit itu maafan. Za. Za. Taruh dulu. Baru ucapkan. Za. Ri. Lu. Lu. Al. Kalau sa tadi mengalir suara dan nafas. Kalau zal tidak, mengalir suara saja, nafas tertahan. Lu. Lu. Jangan a'udzu langsung. Balik, baru ucapkan ya, baru mencongkan lagi. Lu. Jangan cepat-cepat. Latih satu-satu dirasa. Nah, ini adalah riyadhah namanya. Sehingga spontanitas kita sudah keluar nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara terserah model jenis ini, model nggak apa, tapi kaidah kita ikuti dalam pengucapan. Sama seperti khat. Sama seperti khat. Bahkan ini yang asli. Kaifiyatu nutqi biha. Cara pengucapannya. Yajibu mura'atu jaryani sauti wal habsi nafas ma'a mura'ati tartib. Kita jaga suara mengalir tapi nafas tertahan. Ma'a mura'ati tartib dan tarkik murakkab, tipis dia. La, wa, la, li, lu, al. Itu harus kita jaga. Dalilu minal Jazariyah, dalil daripada Jazari, Imam Jazari. Wadha'u wadhalu wasa' lil ulya. Lil ulya mana? Sana ya ulya. Lil ulya dibilang itu mana? Sana ya ulya. Jadi dha, sa, azal, sa itu satu tempat. Satu tempat. Nanti sudah selesai semua, baru kita dempet-dempetkan yang ini sama ini sama ini sekali. Kalau sudah selesai, makharij. Apa perbedaannya, apa persamaan. Nah, sekarang ini tafsilan dulu satu. Baik. Sifatuha al-jahru ar-rakhawah. Al-jahru, tertahan nafas. Rakhawah, mengalir suara. Jadi ada huruf itu yang tertahan nafas, tertahan suara. Itu pasti hurufnya berat. Nanti pasti ada bantuan. Kayak qalqalah nanti bantuan. Ada sifat huruf, ada huruf itu tertahan nafas, mengalir suara. Tertahan nafas, mengalir suara. Ada huruf, seperti mana contohnya? Seperti zal. Nafas tertahan, suara mengalir. Kalau masih mengalir nafas, berubah jadi ta dia. Jadinya suara mengalir, nafas tertahan. Ada huruf suara tertahan, nafas mengalir, seperti ta, kaf, at. Mana suara tertahan tapi nafas mengalir? At. Ya kan? Al-jahru rakhawatu istifal, al-infitahu ismat. Al-jahru tertahan suara, tertahan nafas. Rakhawah mengalir suara. Istifal arahkan ke bawah, tekanan suara kita. Infitah buka mulut, rahang bawah turun. Ismat dia huruf yang berat. Al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi dzal. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengucapan huruf dzal itu.
Apa yang pertama? Tafkhimuha idza waqa'a ba'daha harfun mufakham. Kita tebalkan dia ketika huruf itu datang mufakhaman. Dha, dharra, dharra, kita bilang la, dharra, tapi kita bilang dharra, dharra. Kenapa ada ra depannya mufakham? Itu enggak boleh. Sama kayak khaira, kita bilang khoy, tafkhim ya aja. Ini za, dharra. Nah, hal-hal yang seperti itu terulang-ulang dan terjadi berkali-kali. Makanya ketika dituliskan seperti ini, kita dapat waktu membaca, waktu nengok di dalam halaqah tahu kita. Oh, ini titik yang perlu diperbaiki. Oh, ini titik. Jadi enggak menggerutu lagi. Karena kita tahu resepnya, tahu konsepnya. Baik. Yang selanjutnya ikhraju tarfil lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'anil hadd al-matlub. Kita mengeluarkan lisan kita lebih daripada yang diminta. La. A'udzu kan? A'udzu. Saja begitulah kira-kira. Itu sering sekali itu. Bahkan kalau di lam tuh sering juga di lam misalnya ini di keluar dari di lam tuh. A'udzubillah gitu kan. Nah, keluar. Nah, itu kalau 3 juz dia baca tuh, pernah itu. Itu lam di belakang sini bisa keluar ke di luar gigi ya. A'udzubillah. Terus ke situ. Sering tuh na'udzubillah. Astagfirullah, bukan na'udzubillah, jangan. Ya. Ikhrajul tarfil lisan 'inda nutqiha ziyadatan lebih. Anil haddil matlub, lebih daripada yang dibutuhkan. Zarrah, la. Anda boleh. La, enggak boleh. Jangan keluar. Jelek sekali itu kalau keluar. Jelek sekali. Ibdalul zal zai allazi. Di sini di Mesir orang-orang enggak bisa bilang za. Za dia bilang. Allazina ma'ak. Enggak bisa dibilang za. Allazi, zi, enggak bisa. Allazina, enggak bisa. Allazina. Terjadi. Dan itu terjadi di bahasa-bahasa Amniyah. Salahkah itu? Enggak, salah itu memang bahasa mereka. Tapi kalau ketika dibawa ke Quran, salah. Nah, kalau kita karena di Indonesia dapatnya za langsung, enggak apa-apa. Za. Nah, di Arab terjadi itu. Allazi. Ja, enggak bisa bilang ja. Ga dia bilang. Pas kita muhawalah kepada ja, terjadi tafashi. Ja. Perangin akhirnya. Qalqalatuha idza dakhalu itu qalqala dalam zal. Enggak tahan nafas, keluarkan suara. Idza dakhalu. Jangan idza dakhalu. Terpentar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Baik, saya serahkan kepada moderator Ahlan wa sahlan yang nanti mau bertanya, koreksi. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan yang sangat luar biasa. Maka kami persilahkan kepada para asatidah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, izin bertanya Bang Ustadz Zaki terkait pembahasan di qalqalah. Nah, itu saya mendengar tadi setiap penjelasan qalqalah itu kan rada tipis ya bacaan qalqalahnya ya.
Nah, kemudian kita kan pernah belajar tuh mungkin waktu masih di pesantren ya. Ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Nah, ini pembedanya di mana? Kalau dua-duanya tipis, saya mendengar rada sama nih antara pengucapan tipisnya itu. Jadi apa fungsi qalqalah kubronya? Atau mungkin saya yang belum tahu, mungkin qalqalahnya cuma satu atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustaz Zaki. Dan satu lagi Ustadz, mohon nanti dijelaskan kembali di bagian sa. Tadi apa? Ada beberapa bagian yang mungkin belum kerekord, ya belum direkord karena rekodnya baru masuk pertengahan sa. Jadi takutnya bisa kita terlewat, jadi bisa ngulang-ngulang juga di rumah seperti itu. Masih ketutup Ustadz suaranya. Sah ya. Ya, bagian sa. Baik. Qalqalah, bismillah. Mantap kali pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Qalqalah kubra sughra itu babnya kita lihat daripada kalau di depannya huruf ada huruf lain dan masih di tengah kalimat itu disebut sughra. Karena kalau kubra karena abyana lebih nampak. Karena di depannya ada huruf lain, tapi bukan kita besarkan atau tebalkan huruf, dia juga. Qad. Coba dengar ya. Qad. Lebih jelas kan? Tapi kalau kita bilang qad kholat, dia juga, tapi lebih kurang terang. Kenapa? Karena di depannya masih ada huruf lain. Tapi kalau ini qad kho disambut dengan huruf kho. Karena abyana lebih jelas, lebih nampak. Bukan kita yang nampakkan. Obi'i. Itu beda antara kubra dan sughra. Sedangkan tafkhim dan tarqiq, huruf qalqalah ini mengikuti setiap huruf bagaimana sifat huruf itu. Elko. Kenapa tebal? Karena huruf ko mufakham. Maka qalqalahnya mufakham. Enggak ada, bukan di jalur kubra dan sughra di sini. Tapi di jalur apa huruf itu sifatnya. Murakkak berarti murakkak qalqalahnya. Ada. Mufakham berarti mufakham qalqalahnya. Aku. Kan ada yang bilang aku. Ada. Coba kita bilang ado. Qadu. Bercampur dal dengan dhammah. Paham? Dapat Ustaz. Wah. Sa makhrajnya itu tarfil lisan, ujung lisan ini dengan sanayal ulya. Nah, ini. Sama dengan zal dengan dha. Yang harus kita jaga mengalir suara dan nafas. Sedangkan zal mengalir suara saja. Kalau zal nafas dan suara mengalir saja. Sama kita jaga juga arah alirannya itu kita arahkan ke bawah. Sehingga menghasilkan tarqiq, menghasilkan tipis. Enggak kita naikkan ke atas. Naik ke atas, enggak pandai saya. Turunkan ke bawah, itu yang betulnya. Taruh dulu di tempatnya, baru ucapkan. Itu disebut musahabah, beriringan. Tapi taruh dulu. Taruh dulu. Nanti kalau orang tanya, kenapa mesti taruh dulu? Kalau enggak, coba ucapkan ba, maftuh, buka dulu. Nanti baru ucapkan ba. Bisa? Enggak bisa apa? Ba enggak bisa, berarti yang lain gitu. Kan enggak bisa? Bisa enggak? Kan taruh dulu di makhrajnya. Ini makhrajnya. Ba, bi, bu, ab. Arahkan ke bawah. Dapat Ustaz Diki? Dapat Ustaz. Syukran Ustaz Zaki, jazakallah khairan. Ada lagi? Silakan Ustaz yang lain, kawan-kawan yang mau bertanya.
Ustaz Yanis Al-Mukarram. Baik Ustaz, Jadi izin simpangkan aja. bertanya. Ini Ustaz terkait dengan huruf kha. Nah itu huruf kha, Ya. apakah dia itu ada getaran di tenggorokannya atau getarannya itu hampir-hampir tidak terdengar itu karena ketebalan itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua terkait qalqalah tadi menyambung pertanyaan Ustaz Diki, yang tidak boleh itu kan tahriku qalqalatiha bil kas atau bil dom gitu ya. Jadi condongnya itu kemana itu? Ke fathah atau imalah atau ke apa gitu Ustaz? Untuk ada patokan qalqalahnya itu untuk kemana, ke harokat sendiri kah atau harokat yang imalah kah atau gimana Ustaz? Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Nah, ini pertanyaan yang memang memperhatikan. Dalam kho tidak bisa kita katakan tikrar. Ada suara seperti ro, nggak bisa. Kenapa? Yang suara itu disebut rokhawah, Ustaz. Tidak kita bilang enggak. Kalau uslub yang Ustaz tanyakan tadi di dalam ilmu tajwid disebut tikrar. Jerak cuma yang ada. Tidak ada di kho. Suara itu selaku mengalirnya suara itu rokhawah. Tebal proses suara itu isti'la. Di situ wajah kita lihat. Bukan berarti ketika dia isti'la tidak rokhawah. Nah, dia rokhawah, dia isti'la. Mengalirnya suara itu. Kok mengalir, Ustaz? Kan tidak bergetar dia. Gitu enggak gitu. Akan itu dia. Itu bukan bergetar, mengalir namanya. Itu satu. Apalagi tadi qalqalah. Qalqalah kalau kita mengatakan condong kepada dal, condong kepada fathah, dia bukan fathah. Condong kepada kasrah, dia bukan kasrah. Jadi arahkan saja ke bawah. Tidak kita bilang dia seperti fathah. Nanti sama saya buat kaidah baru, 2 harakat ketuk aja 2 kali saya bilang. Enggak usah. Nanti jadi lagi satu harakat tuh 2 ketukan. Jadi kaidah lagi nanti. Enggak, pada 1 harakat 1 kali pergerakan huruf keluar. Ini ngomong saya. Bapak saya nih. Berarti Ustaz yang yang digembong-gembongkan itu 1 harokat itu 1 ketukan itu berarti enggak sahih ya? Enggak ada dalilnya. Bid'ah tuh saya nih. Bid'ah itu. Nanti saya bilang lagi. Dah, coba Ustaz perhatikan ya. Adi condong ke imalah sedikit Ustaz. Gini enggak mau saya. Nanti ada orang setelah itu salah paham, dia ngajar belajar sendiri, ditulisnya tuh. Qalqalah itu diriwayatkan oleh almarhum Zaki Mubarak kan gitu. Seperti begitu terjadi itu. Seperti imalah. Adi dijadikan nanti. Mesti kias terus. Enggak tahu saya enggak mau. Makanya kayak kemarin dibilang sama Syekh itu, ada yang mengatakan seperti itu dan dituliskan Maulana. Ini tulisannya dikasih sama teman saya dari Indo, saya bilang dibaca. Ya laita la yu'allif. Ya Allah, sebenarnya jangan ditaklif ini. Sebenarnya jangan ditulis seperti ini nih. Kalau enggak gimana bang? Qadhi gitu. Qadhi karena mufakham. Qadhi. Mana pula qadhi? Berat sekali.
Berat itu, Ustaz ya, berat. Jadi kalau ditanya kaedahnya bagaimana Ustaz? Kaedahnya bagaimana? Talaki. Yang paling aman berdalil dengan zauk, Ustaz ya. Dari hasil talaki gitu ya. Ya, berdalil dengan zauk daripada hasil talakinya. Makanya kadang-kadang ulama itu yang sikit-sikit itu enggak dibahasnya. Enggak dibahasnya. Tapi nanti nampak sekali baru dirapikan. Qad, ada yang sedikit qad, ada yang sikit-sikit. Itu enggak. Dirapi sendiri itu. Karena tidak ada manusia yang tawakuf di satu tempat. Selama huwa hayyun, selama dia hidup, taghayyar. Ada perubahan terus. Cuman perubahannya nggak tahu merosot ataupun. Nah, itu tergantung pilihan dia lah. Berarti Ustaz mungkin banyak timbul istilah-istilah ketukan dengan imalah dari qalqalah itu mungkin banyak teori daripada talaki, Ustaz. Itu bukan manhaj salaf itu. Ya kembali sama Quran yang manhaj salafnya. Yang manhaj salaf betul-betul ya. Betul-betul. Jangan yang mendadak 2 hari. Ada lagi? Masya Allah. Ini Ustaz Yanis ini sebenarnya jangan bertanya. Tambahan aja. Ya. Oh Pak Ustaz, ini masih mencari faidah dari antum ini. Ini faedah dari saya. Antum banyak faedah yang saya dapatkan dari antum. Sampai saya bertanya kembali sama Syekh, kan luar biasa aku, Masya Allah. Masya Allah. Besok pagi gimana praktek kita? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Kawan-kawan, Ustaz Muhid tanya. silakan Ustaz Muhid. Suaranya belum diaktifin. Nggak terdengar suaranya. Sama saya Belum nggak ada terdengar. suara Ustaz. Ustaz Abdul Muhid. Volumenya dibesarin. Belum kedengaran. Jangan pakai headset Ustaz Abdul Muhid. Cabut Headsetnya salah dicolok mungkin tuh. Bukan di handphone itu. Colok kemana Ustaz Roja? Sudah belum? Udah. Sudah. Cara menurunkan pantulan qalqalah Ustaz. Kan begitu dipantulkan, untuk cara menurunkannya itu apakah lidah setelah dipantulkan itu lidahnya maksudnya diturunkan diturunkan sedikit apa seperti apa gimana Ustaz? Enggak. Arah tekanan suara. Arah tekanannya. Nah, coba nih. Nah kan? Kan bisa kita arahkan tuh. Karena dia satu proses dengan istifal. Jangan kita pantulkan dulu, kita turun ke mana? Lagi suara udah keluar ya. Suara nih misalnya ini suara. Arahnya. Arah yang kita arahkan ke bawah. Ini istifal namanya. Kita arahkan ke atas. Kan bisa kita arahkan. Kita arahkan ke atas. Arahkan ke bawah. Begitu juga dengan qalqalah. Adu. Kan bisa kita arahkan ke atas. Adu. Nah. Kan bisa. Seperti itu ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Sama satu lagi Ustaz. Kalau kita bertemu 2 huruf yang kedua-duanya dhammah, cara membacanya apakah memonyongkannya hanya 1 kali, apakah dia digoyang 2 kali Ustaz? Seperti udkhulu, apakah dibaca udkhulu, apakah udkhulu 2 kali.
Dua kali ya, Ustaz. Coba nengok nih. Harus digoyangkan dua kali. Karena dia Ditarik setiap huruf punya hak sendiri. Kalau kita moncongkan sekali, berarti huruf yang kedua itu duluan moncong daripada makhraj. Jadi kita menarik terlebih dahulu di Ya. di doma yang awal, kemudian makhraj yang kedua ya maksud. Iya. Gini ya. Udkhulu. 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 Bukan udkhulu. Udkhulu. Enggak gitu. Udkhulu. Aywa. Udkhulu. Udkhulu. Seperti itu, Ustaz. Aywa. Baik, Allah khair. Penat memang, tapi latihan. Khair, Ustaz. Jazakallah. Iya, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Berarti udah ada talaki. Kalau yang kosong aja tuh berarti paham kali ya, tahu dari tadi. Gak apa-apa. Berkah insya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Masya Allah. Semangat luar biasa ya. Insya Allah kalau tidak ada, sementara kita tutup terlebih dahulu. Jazakumullah khair Ustaz Zaki Mubarak. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita simak, kita pelajari menjadi semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu